Bapak dan Ibu jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang hibah, sedikit membahas tentang luqathah, luqathah atau barang temuan, juga tentang wakaf juga, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang harta-harta pula, karena muamalah itu juga berkaitan dengan harta. Harta yang berkedudukan sebagai wasiat, sebagai hibah, sebagai warisan. Apa yang membedakan? Seperti itu. Insyaallah ya. Sudah mulai siap pusing, Pak. Baik, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahwa harta yang diberikan kepada orang lain, dalam arti bisa keluarga kita, bisa anak kita, bisa pasangan kita, bisa saudara kita, atau orang-orang yang memang di lingkaran tersebut, itu ada beberapa macam. Ada yang disebut sebagai hibah, ada yang disebut sebagai wasiat, ada yang disebut sebagai warisan. Dan itu semuanya sesuai dengan pengertiannya masing-masing, konsekuensinya juga berbeda. Terkhusus dengan harta warisan yang kemudian kita ketahui atau kita pahami bahwa di antara hal yang paling banyak memicu kerenggangan kekeluargaan, persaudaraan adalah rebutan warisan, kan gitu. Maka sebelum menginjak terlalu jauh tentang pembagiannya berapa dan sebagaimana, terlebih dahulu ingin kami sampaikan, ternyata ya di antara masyarakat kita yang notabene negara ini adalah negara mayoritas muslim, bahkan termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ternyata itu tidak cukup untuk menjadikan kaum muslimin maupun muslimah yang ada di negara ini secara praktek dari urusan-urusan pembagian harta warisan itu dijamin benar. Bahkan tidak sedikit, artinya kebanyakan di antara kaum muslimin dalam praktek ini malah justru masuk dalam kategori-kategori yang salah, bahkan kesalahannya masuk dalam status atau kedudukan menyelisihi syariat. Ini yang sebenarnya kita sendiri ya, atau orang-orang yang mungkin sudah pernah belajar tentang pembagian waris harusnya seperti apa, kemudian kenyataannya seperti apa, itu kadang mau ngomongi nggak enak, bukan harta kita, gitu. Tapi kalau dibiarkan ya itu adalah sesuatu yang menyelisih syariat. Maka kemudian kita pahami bahwa perlu ada pembelajaran, perlu ada ilmu yang kemudian disebarkan ataupun diturunkan kepada masyarakat secara umum, minimal jangan sampai masyarakat secara umum itu masuk dalam kesalahan yang fatal, yang bisa jadi kesalahan tersebut adalah bagian dari melanggar syariat. Kenapa kemudian kita butuh untuk menyebarkan, kita butuh untuk belajar ilmu waris, ya.
paling tidak tadi tentang rambu-rambunya, karena memang ilmu waris atau ilmu faraid ini merupakan ilmu yang dikatakan oleh Nabi itu adalah ilmu yang mudah untuk dilupakan, dibuang, ataupun dihilangkan dari umat Islam itu sendiri, kemudian mengadopsi pembagian harta bukan dengan syariat Islam, ya, dengan syariat-syariat nenek moyang yang notabene nenek moyangnya itu jahiliyah. Ya. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi. Kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya karena yang pertama ilmu faraid itu adalah setengah ilmu. Kata beliau. Setengah ilmu maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang lain itu kalau dikumpulkan itu setengah nilainya. Ilmu akidah, ilmu kemudian muamalah, ilmu fikih ibadah dan sebagainya itu kalau dikumpulkan setengah. Nah, ilmu faraid ini juga ilmu faraidnya saja kalau dikumpulkan nilainya di setengah. Fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa. Dan paling banyak dilupakan oleh manusia, seolah-olah tidak menganggap penting ilmu waris ini, ya. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Dan ilmu waris ini adalah ilmu pertama yang hilang dari umatku. Ilmu pertama yang hilang dari umatku. Ini yang kita khawatirkan, ya. Yang kemudian kita berusaha untuk memperjelas ataupun setidaknya menghindarkan masyarakat dari kesalahan-kesalahan praktek ini, ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari kehilangan ilmu ini, kehilangan ilmu waris. Maka kaum muslimin hadirin hadirat azrallahu wa yakum ajmain, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan-kesalahan besar yang sering secara praktek itu dilakukan oleh masyarakat kita, terutama dalam urusan waris. Yang pertama kita banyak merasakan bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan adalah dibagi rata antara laki-laki dengan perempuan. Ini kesalahan yang paling umum, kesalahan yang paling sering, bahwa pembagian waris itu dibagi secara rata. Anak lanang disamakan dengan anak wadon. Atau kalau yang meninggal salah satu dari pasangan, suami yang meninggal, ya istrinya yang diberikan sama. Sebagaimana kalau istrinya meninggal diberikan sama juga kepada suaminya. Pokoknya antara laki-laki dengan perempuan dibagi sama. Ini kesalahan yang paling umum, ya. Padahal secara hukum syariat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan bahwa bagian dari laki-laki itu 2 kali lebih banyak atau 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Ini adalah bukan berarti syariat meninggalkan atau mendolimi kaum perempuan, ibu-ibu sekalian. Ini kami sampaikan sebagai mana apa yang kami pahami, bahwa pembagian
2:1 ini bukan berarti menunjukkan ketidakadilan Allah dalam syariat pembagian harta waris. Karena adil itu harus sama enggak Pak Bu? Adil itu harus sama enggak? Adil itu tidak harus sama. Al-adilu itu berbeda dengan as-sawa'u gitu ya. Sawa. Adil itu beda dengan sama. Adil itu tidak harus sama. Allah Maha Adil karena Allah itu mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Ya. Kalau kita minta keadilan kepada Allah untuk diberikan sesuatu yang sama sebagaimana apa yang kita berikan, kita akan rugi. Contoh, kita kalau kemudian melakukan kemaksiatan atau dosa, catatan dosanya berapa Pak Bu? Satu kemaksiatan catatan dosanya satu. Kalau kita mengerjakan kebaikan, maka satu kebaikan catatan pahalanya berapa? 10. Adil nama mboten nek ngoten. Itu adalah keadilan dari Allah. Adilnya Allah disebut Maha Adil itu salah satunya dengan aturan itu. Kalau kita melakukan dosa itu catatan dosanya 1, kalau melakukan kebaikan catatan pahalanya 10. Itu keadilan. Ya. Kalau kita minta adil itu sama, kita rugi gitu ya. Wong Allah itu memberikan pahala untuk satu kebaikan 10, kok kita mintanya tetap 1. Kan nggak? Maka tadi secara logika begini, kalau kemudian kita punya anak-anak, yang satu masih bayi, satunya lagi TK, satu lagi SD, satu lagi SMP, yang satu udah kuliah. Apakah kemudian kita akan menganggap bahwa adil itu menyamakan semua uang jajan anak-anak kita? Kan enggak. Tentu dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkat usia, sesuai dengan memang hajat mereka di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas mereka. Sama, kenapa kok kemudian dalam urusan pembagian waris ini yang laki-laki diberikan 2 bagian, yang perempuan dibagi 1 bagian? Ya. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggungan lebih banyak dari urusan harta timbang perempuan. Laki-laki harus memberikan nafkah. Perempuan wajib nama mboten, Pak? Malah cuma nerima, kan kata malah cuma nerima. Kemudian laki-laki selain harus memiliki kewajiban nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, juga masih punya kewajiban kepada orang tuanya. Kalau perempuan kan enggak. Nah, justru syariat Islam ini datang dengan pembagian waris 2:1 itu memuliakan wanita. Kok bisa? Karena pada masa jahiliyah, pada masa sebelum Islam ini, syariat Islam ini diturunkan, terutama pembagian waris, itu dalam urusan bagian waris atau pembagian harta kepada anak turunannya, wanita tidak ada bagiannya. Semuanya melalui jalur nasab laki-laki. Yang dibagi berarti siapa? Ya laki-laki. Mau anaknya perempuan semua, ya. Kalau nggak ada laki-lakinya berarti nggak dapat bagian. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat, bahwa yang ya pokoknya pahamnya wong anak lanang karo anak wadon pada baik, ya pembagian itu pada baik. Nah, kadang-kadang hikmah-hikmah itu yang seringkali tidak kita ketahui, kemudian kita mengedepankan akal kita dibanding syariat yang Allah turunkan. Ya.
Dan ternyata Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kemudian banyaknya orang yang mungkin sudah menyadari, sudah paham tentang bahwa ada rambu-rambu di dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2:1, bahkan orang-orang yang sudah tahu ilmunya itu menyepelekan, menganggap bahwa melanggar ketentuan tersebut tidak dosa. Ya. Padahal para ulama menjelaskan ilmu waris itu di antara ilmu yang qat'i, yang pasti, yang sifatnya itu bukan mutasyabih. Ya, ayat itu ada yang mutasyabih, ada yang tidak mutasyabih. Mutasyabih itu masih ambigu, kadang sesuai dengan penafsiran ulama. Tafsir ini mengatakan A, ulama tafsir ini mengatakan B, kita milih boleh. Nah, ilmu waris ini termasuk ilmu yang sudah disepakati para ulama tafsir tentang hukumnya, ya cuma satu, kesimpulannya satu, nggak ada kesimpulan yang lain. Kalau kemudian bagian-bagian ini ditafsirkan oleh masyarakat, terutama umat Islam yang notabene mereka adalah pelaku syariat. Pelaku syariat. Nah, kalau kemudian kita sebagai umat yang memiliki syariat waris, waris ini kan kekhasan umat Islam. Umat-umat lain itu tidak ada aturan-aturan waris. Yahudi, Nasrani itu tidak ada aturan-aturan waris. Sehingga kemudian memang hukum waris ini menjadi salah satu hukum khas yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, kalau umat Islam terhadap hukum khasnya saja tidak melaksanakan, lah nanti hukum yang Allah turunkan ini mau dilaksanakan siapa? Kan gitu. Kalau bukan sama kita, siapa lagi? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi sebuah kesadaran penting bagi kita untuk bahkan ketika kita berposisi misalnya sebagai bapak, sebagai ayah, itu harus memandang keadilan itu sesuai dengan kacamata syariat yang diturunkan Allah. Jangan kemudian lah aku enggak tega lah anakku wadon gitu oleh setengah tok ya misalnya. Oleh setengah dari anak laki-lakinya. Wong sing rumat aku anak wadon, sing kemudian batiri aku nganti tua anak wadon, masa sing oleh anak lanang. Kan gitu. Ini sebenarnya bisa dibagi atau disiasati setelah kemudian kita menentukan jatah sesuai dengan syariat. Contoh, sing rumat anak wadon kan mestine, atau logika kita, perasaan kita itu diberikan harta waris yang lebih banyak atau minimal ya sama dengan anak laki-laki. Nah, maka terus bagaimana kita ya menyikapi hal tersebut ya, supaya kita sebagai orang tua itu menunjukkan kasih sayang sebagaimana apa yang sudah anak-anak kita kontribusikan. Ya, ini di luar dari tadi adanya kewajiban yang lebih dari seorang laki-laki dibanding perempuan. Meskipun secara hukum yang lebih wajib untuk merawat orang tuanya adalah laki-laki. Ya, anak laki-lakinya, maksudnya anak laki-lakinya. Ya, bukan anak perempuannya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita tetap masih bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anak yang merawat kita secara lebih, tapi bukan dengan jalur pembagian warisan. Ya, jalur pembagian warisan. Misalnya, kalau kemudian dari orang tuanya tidak memberikan hibah atau hadiah kepada yang lain, maka setidaknya anak-anak kita dididik untuk memberikan sesuatu kepada saudaranya atau saudarinya ya, sebagai bentuk hadiah.
Ya, anggaplah kemudian orang tua tidak memberikan hadiah terlebih dahulu kepada anak yang rawat. Maka anak-anak kita yang kemudian sudah kita didik, ya, meskipun kemudian anak laki-lakinya misalnya anaknya dua, ya anaknya dua, yang satu laki-laki satu perempuan, yang rawat orang tuanya perempuan. Ya, kalau sudah meninggal misalnya menurunkan ataupun meninggalkan harta waris misalnya 9 miliar. Oh, misal iki ora oh, misal kan daripada misal cuma recehan kan mending mending sing akeh sisan. 9 miliar Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau 9 miliar ini kita ya, sebagai orang tua hanya meninggalkan 2 anak tadi, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka kalau aturannya 2:1 kan mestinya anak laki-laki ini kalau istri juga sudah meninggal nih. Kan anak laki-laki berarti dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Berarti pembagiannya pripun? 6 dibanding 3. Yang anak laki-laki dapat 6 miliar, yang anak perempuan dapat 3 miliar. Bayangannya kok gede temen ya? Ya wong anu misal iki. Anu contoh iki. Anu contoh iki. Nah, ini yang kemudian kesadaran untuk anak-anak kita terdidik ya, supaya bisa memberikan hadiah. Lawang aku misalnya sering lebih akeh nang luar kota, merantau dan sebagainya. Kamu yang mungkin sudah sering atau setiap hari barengi orang tua, ya meskipun pembagiannya setengah dari bagianku, ya ini hadiah dariku. Kan lebih enak nih. Satu, tidak melanggar syariat, yang kedua tidak ya menjaga perasaan anak yang rawan. Itu kalau anak-anak kita terdidik. Makanya memang pembagian warisan ini bukan hanya sesuatu ya hitam di atas putih saja, ya nominal saja, tapi memang butuh adab kita mensikapi syariat, ya pendidikan kita terhadap seluruh anggota keluarga untuk mensikapi syariat. Gak cukup tentang ilmu-ilmu pembagian ini dapat berapa, ini dapat berapa, enggak. Ya, jadi kesalahan yang pertama yaitu menyamakan laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, kesalahan yang seringkali terjadi di masyarakat kita tentang hukum waris atau pembagian harta waris adalah harta warisnya dibagi ketika orang yang memiliki harta masih hidup. Ya. Ibaratnya wong tuane esi urip wis dibagi-bagi warisan. Ki aku oli semenek, ki aku oli semenek gitu ya. Sesuai dengan aturan Allah memang ya. Sesuai dengan aturan Allah, misalnya istri nanti dapat berapa? Ya. Ada anaknya, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat. Itu sudah sesuai semua. Tapi dibagi ketika yang punya harta masih hidup. Dan dinamai harta warisan. Wong pembagiannya sesuai dengan harta warisan. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa harta waris itu adalah harta yang secara syarat dan rukun harus dibagikan manakala pemilik harta sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau dibagikan sebelum meninggal maka tidak masuk kategori harta waris. Nah, terus masuknya apa? Masuknya hibah. Kalau hibah itu tidak ada ketentuan pembagian sebagaimana harta waris, sesuai dengan yang mau menghibahkan. Itu namanya hibah. Tidak ada aturan, ya. Yang anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, istrinya dapat berapa, saudaranya dapat berapa, dan tidak saling menghalangi hibah itu. Kalau waris kan nanti ada kaidah hijab mahjub.
ada yang menghalangi, ada yang terhalangi. Misalnya meninggal kemudian punya anak. Maka anak ini dalam urusan harta waris, posisi orang yang meninggal punya anak berarti saudaranya yang meninggal, adiknya, kakaknya dan sebagainya terhalang oleh anaknya. Dalam aturan waris ada hijab mahjub, ada yang menghalangi, ada yang terhalangi. Tapi dalam urusan hibah tidak ada aturan-aturan hijab mahjub. Bebas aturannya. Bebas. Nah, ini kalau semakna sesuai dengan makna hibah itu sendiri. Ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas hibah, yaitu harta yang dibagikan manakala kepada orang lain, nggak harus anak kita, manakala pemilik harta masih hidup. Pemilik harta masih hidup. Itu aturannya bebas, kemudian nominalnya juga bebas. Ya. Aku mau ngasihkan harta ke anak wadon 10 kali lipat daripada anak lanang. Ya boleh kalau itu dibagikan sebelum meninggal, tapi bukan dalam rangka diberi warisan. Tidak masuk hitungan warisan gitu. Ya, tidak masuk hitungan warisan. Dan tidak boleh kemudian orang saudaranya yang dapat sedikit atau belum kebagian harta itu mengungkit setelah meninggal. Lah wong ganu ketik kayak pas bapak kayak sirip kakang minyong wis duwe tanah nang kana gitu ya. Jadi njaluk maning warisane ya. Itu harta yang diberikan ketika masih hidup itu tidak masuk kategori warisan. Ketika minta bagian warisan ketika orang tuanya sudah meninggal, yaitu hak dia. Hak dia. Makanya memang ya tadi ya, kebijaksanaan orang tua dalam memahami ini, kalau mau bagi-bagi hibah tadi, bagi-bagi harta ketika masih hidup ya, itu juga setidaknya jangan sampai menyakiti salah satu atau lebih anak-anak kita yang lain yang tidak kebagian. Gitu ya. Makanya tadi ya, urusan-urusan hibah, urusan-urusan waris, ini kita tidak cukup hanya mengetahui nominal-nominal angka-angkanya saja, tapi butuh bagaimana kita mensikapi, ya mensikapi. Juga di antara yang salah lagi bahwa jadi sekaligus memberikan pengertian. Hibah itu, waris itu adalah harta yang diberikan kepada orang lain ketika pemilik harta sudah meninggal. Pembagiannya pun juga setelah meninggal. Ya, setelah pemilik harta meninggal. Kalau hibah itu dibagikan oleh pemilik harta nominal-nominalnya atau berapa-berapanya itu ketika pemilik harta masih hidup, dan dibagikan ketika juga masih hidup. Nanti ada satu lagi namanya wasiat. Wasiat itu adalah harta yang secara akad itu dilakukan ketika pemilik harta masih hidup. Akadnya kamu dapat berapa bagian, ini saya kasihkan ke fulan, ke siapa berapa bagian. Pembagiannya nanti setelah pemilik harta sudah meninggal. Itu bedanya. Oke. Kalau waris itu akad dan pembagiannya setelah meninggal. Kalau hibah akad dan pembagiannya sebelum meninggal atau masih hidup. Kalau wasiat akadnya ketika masih hidup, pembagiannya setelah meninggal. Jadi kalau wasiat jangan buru-buru dibagi kalau belum meninggal gitu ya, belum meninggal. Dan kalau wasiat nanti aturannya beda dengan waris, beda dengan hibah. Satu, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ini Pak Bu, ahli waris itu tidak boleh dapat wasiat. Kenapa? Karena nanti setelah meninggal dia dapat bagian waris, bukan dapat bagian wasiat.
Ya. Oleh karenanya pemberian wasiat kepada orang yang dia itu mendapatkan jatah waris itu salah. Maka orang yang memberikan wasiat memang perlu ilmunya, gitu ya, enggak sekedar aku udah ini wasiat ya sedurunge mati misalnya, sedurunge ninggal. Engko nek aku ninggal engko tekan kae semene. Itu kan wasiat nggih. Wasiat. Nah, wasiat yang tidak melanggar syariat itu wajib dijalankan sebagai amanah. Tapi wasiat yang melanggar syariat tidak boleh dijalankan. Ini ketentuannya. Kenapa? Karena wasiat itu kan amanah manusia. Sedangkan syariat amanah Allah. Nah, kayak gitu. Jadi tentang wasiat ini kita menyikapinya, kalau wasiat dari orang yang mau meninggal itu tidak melanggar syariat maka wajib dilaksanakan, wajib disampaikan. Kalau ternyata wasiatnya kemudian melanggar syariat maka tidak boleh dilaksanakan, haram. Contoh, orang tua mau meninggal itu ngasih wasiat, ya aku anaknya loro, sing rumati aku sing wadon, aku tak wasiatna pokoke lah, sing wadon oleh 10, sing lanang oleh 1 bayi. Ya. Itu kan wasiat nggih. Dan itu kepada ahli waris. Sedangkan wasiat kepada ahli waris satu nggak boleh, yang kedua karena menyelisihi syariat tentang ukuran atau pembagiannya tadi. Kecuali kalau wasiatnya itu sesuai dengan warisan, ya maka dilakukan sesuai dengan warisan, ya. Tapi dihukumi bukan wasiat, dihukumi warisan. Misalnya hanya sebagai pengingat bahwa wasiatnya mengingatkan untuk dibagi sesuai dengan syariat. Anakku loro lanang wadon ya sing lanang oli loro, sing wadon oli 1. Itu kan aslinya diucapkan dan secara status jadi wasiat. Cuma kalau itu sesuai dengan warisan ya bukan wasiat, tapi warisan. Karena nanti kalau dihukumi wasiat ya nggak boleh ke ahli waris. Jadi wasiat itu dibolehkan untuk yang bukan ahli waris. Kalau secara tadi daftar ahli waris dia termasuk nanti yang dapat warisan ketika pemilik harta meninggal, maka tidak boleh diberi wasiat. Yang boleh yang tidak terdaftar atau terdaftar jadi keluarga, jadi ahli waris tapi terhalang. Contoh begini, sing ngrumati anak tiri anak gawan, anak gawan. Aslinya anak gawan itu tidak dapat warisan, tidak dapat warisan karena yang wajib memberikan warisan justru bapak kandungnya kan, bapak kandungnya. Kalau bapak tirinya itu aslinya tidak wajib memberikan warisan, bahkan dia nggak wajib. Nah, tapi sing rumat anak tiri, sing rumat anakku tiri ya. Pas aku ninggal misalnya oleh warisan lama temen misalnya, maka itu boleh diberikan wasiat tadi, ya. Karena tidak dapat jatah atau tidak dapat pos warisan dan karena dia bukan ahli waris, maka orang yang meninggal sebelum meninggal itu boleh memberikan wasiat. Sing tanah nang kana atau mungkin sing sekian juta ki nggo anak tiriku sing rumatinya. Baik rumati maupun orang rumat ya pokoknya nggo sing liye misalnya, ya. Nah, itu boleh. Tapi ada tapinya. Ada batasan maksimal. Wasiat itu hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari seluruh harta. Misalnya tadi 9 miliar. Misalnya 9 miliar. 9 miliar itu yang boleh dijadikan wasiat, artinya bukan untuk ahli waris, hanya 1/3. Berarti berapa? 3 miliar. 3 miliar itu untuk total semua wasiat, bukan untuk satu orang. Misalnya aku tak wasiati 1 anak tiri.
loro putuku sing anakku ninggal. Ya, anakku ninggal wit disitan kang aku. Tapi dua anak putu ya. Secara hukum dia aslinya juga terhalang. Terhalang. Yang melewati anak yang meninggal punya putu, sedangkan anak yang meninggal ini punya saudara. Misalnya begini. Kita punya orang tua punya dua anak laki-laki. Ya, dua anak laki-laki. Satu anak laki-laki meninggal lebih dulu dari bapaknya, tapi dia sudah punya anak lagi laki-laki. Itu kan cucu laki-laki nggih? Cucu laki-laki. Nah, bapak yang mau meninggal ini, lah ya putuku sing lanang sing putuku lanang sing bapak wis ninggal, nek ora li warisan kan melasi. Nah, maka ini dapat dari jatah wasiat bisa. Kenapa? Karena secara asli dia terhalang dari warisan, bukan ahli waris. Karena putu lanang ini terhalang oleh pamannya. Pamannya. Nah, karena ada pamannya, maka putu lanang terhalang. Nah. Putu lanang terhalang. Nah, ini kan sebagai bentuk, nah ini melas temen anak kayak apa? Ya, anaknya kakaknya sing wis tinggal kan melas. Maka ini bisa dari pos wasiat tadi. Yang maksimal 3 miliar itu. Yang maksimal 3 miliar itu. Nah, artinya boleh, artinya boleh. Tapi kalau tidak diberikan wasiat ya semua 9 miliar itu untuk anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih hidup sing adine gue. Ya, sing adine. Maka kemudian tadi apa namanya? Si bapak yang meninggal itu memberikan wasiat. Ya. Bahkan boleh juga ke orang yang sudah tidak ada ikatan keluarga, contoh. Ya. Artinya memang bukan lagi ahli waris. Contoh, selama dia hidup, misalnya bareng sama istrinya, kemudian setelah sekian tahun, kemudian bercerai misalnya, ya, kan secara hukum cerai itu berarti sudah nggak ada warisan untuk mantan istri, aslinya gitu, ya. Tapi itu juga bisa dari pos wasiat. Kayak aku melas karo mantan bojoku lah, wai wasiat, menganu dalam urusan waris, kalau saya meninggal otomatis mantan bojoku ora dapat warisan, maka boleh dari pos wasiat kalau memang mau dikasih, ya. Jadi kayak gitu, ya. Wasiat itu adalah aturannya tadi, satu, diberikan kepada bukan ahli waris, ya. Kalau ahli waris dikasih wasiat maka tidak boleh karena dia mendapatkan hak warisan. Ya, jatah warisannya beda. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Karena yang 2/3 itu hak ahli waris. Ya. 2/3 dari harta itu hak ahli waris. Oke. Nah, ini diantara hal-hal yang sering terjadi di masyarakat kita untuk kita pahami bahwa ternyata antara wasiat, hibah, waris itu memang aturannya berbeda sesuai dengan namanya. Termasuk kesalahan-kesalahan yang sebenarnya masih banyak. Ini saya tuliskan ada 10. Tadi baru kita sampaikan 2. Ya. Insyaallah lain waktu kita akan singgung kembali, barangkali memang